Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Hari ini ada dua peristiwa penting yang terjadi yang saya kira ini sangat menentukan wajah politik Indonesia di masa depan. Yang pertama adalah pelantikan sejumlah menteri baru dan ini yang paling penting kita soroti adalah keluarnya dua orang menteri PDI dari kabinetnya Jokowi. Yang satu adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, ini kader PDIP, dan satu lagi adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif, yang ini meskipun dia bukan kader PDIP, tapi dia adalah portofolio dari PDIP karena dia punya kedekatan dengan PDIP. Jadi bolehlah dibilang ini merupakan momen bersih-bersih dari Presiden Jokowi terhadap PDIP. Kendati masih banyak yang tersisa ya. Yang kedua, nanti malam akan dilaksanakan deklarasi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Koalisi Indonesia Maju Plus, yang ini nantinya disebutkan bahwa yang akan dipasangkan yakni kader dari Partai Golkar Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, dan sebagai wakil gubernurnya adalah politisi senior dari PKS Suswono. Dan peristiwa ini juga menandai satu momen penting juga yang saya kira nanti saya sebut nanti mempengaruhi peta politik Indonesia ke depan, yakni satu kepastian bahwa Anies Baswedan itu akan tersingkir dan dipastikan tidak akan mendapat tiket pada pilkada. Yang kedua, PDIP kendati mereka punya kursi di DPRD DKI Jakarta, tetapi karena tidak mencukupi jumlahnya untuk syarat sebuah partai politik atau gabungan partai politik mengusung calon wakil gubernur dan calon wakil gubernur, ya maka PDIP tidak akan ikut serta pada pilkada di Jakarta ya, karena jumlah kursinya hanya 15 saja. Kecuali kalau dia mau tetap bergabung, ya dia harus bergabung dengan partai politik, gabungan partai politik, yakni Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini lengkap ini sekarang ya, Koalisi Indonesia Maju Plus itu adalah merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Maju, partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Di situ ada Gerindra sebagai pemimpinnya, kemudian Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat plus PSI. Ini partai non parlemen tapi punya kursi di DPRD Jakarta. Kemudian ditambah seluruh partai koalisi perubahan yang pada Pilpres lalu itu mendukung Anies Baswedan, mulai dari PKS, Nasdem, dan PKB. PKB ini yang paling terakhir menyatakan dukungannya, ya ini kemarin ya, menyatakan dukungannya terhadap Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, dan mereka menggunakan istilahnya bergabung dengan Gerindra. Ya bukan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus atau berkoalisi dengan Partai Golkar gitu. Ya karena kan yang mengusung calon gubernurnya adalah Partai Golkar. Ditambah lagi, ini ada dua partai lain yang tadinya merupakan partner PDIP pada Pilpres lalu, yakni Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud, Partai Perindo, dan P3. Ini mereka juga menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, tapi kita tidak tahu apakah mereka juga akan mendapat portofolio di pemerintahan Prabowo Gibran, karena mereka ini dua-duanya tidak lolos di parliamentary threshold di DPR RI, tetapi mereka punya masing-masing satu kursi di DPRD Jakarta. Perindo punya satu kursi dan P3 satu kursi. Jadi itu peristiwanya, yang peristiwa yang kedua ini yang akan berlangsung nanti malam itu, memastikan Anies tersingkir, dan kemudian PDIP itu tidak bisa mengusung calon gubernur atau calon wakil gubernurnya. Nah, inilah yang banyak oleh kalangan pengamat itu disebut sebagai kartel politik. Nah, kita luruskan dulu ya, kalau Anda mendengar istilah kartel itu pasti imajinasi Anda ini kan tentang sebuah gerombolan penjahat gitu. Karena kan biasanya kartel ini biasanya dikaitkan dengan mafia-mafia narkoba yang saya kira kalau kita membaca buku atau nonton film itu kebanyakan itu dilakukan oleh kartel-kartel di Amerika Selatan, mulai dari Meksiko, Kolombia, dan beberapa negara lain yang dikenal sebagai punya kartel-kartel kuat begitu.
Nah, mari kita luruskan dulu apa sih pengertiannya kartel itu. Kalau saya baca di Wikipedia ini yang lebih mudah dipahami ya, supaya nggak terlalu teknis ya. Kartel itu adalah suatu hubungan adanya kerjasama atau kolusi antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam hal melakukan produksi barang serta memasarkannya yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi penawaran dan persaingan. Dan ini berdasarkan hukum anti monopoli, kartel itu dilarang di hampir semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, secara formal maupun informal. Jadi ini memang tetap saja ini merupakan perbuatan tercela karena menghalangi adanya persaingan ya. Jadi kalau toh bagaimana kaitannya dengan politik begitu ya? Saya kira bisa juga kita kaitkan dengan masalah politik ini karena kemudian dalam kasus di Jakarta mereka menghalang-halangi Anies Baswedan untuk maju pilkada, kendati pun dia ini kalau dalam kita analogikan sebagai produk, dia ini kan peminatnya atau pembelinya itu banyak sekali, besar sekali karena memang pendukung Anies Baswedan itu sangat besar di Jakarta. Tetapi karena adanya kartel itu, produk itu dihalangi untuk masuk. Jadi nantinya para pemilih itu dipaksa untuk memilih saja calon yang disediakan oleh mereka atau menyediakan barang, memilih atau membeli barang yang disediakan oleh kartel ini ya karena memang tidak ada barang lain yang bisa masuk. Dan dalam kasus Jakarta, Anies ini dihalang-halangi masuk, kemudian yang boleh masuk itu adalah calon independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Dan ini secara kalkulasi mungkin kalau kita sekali lagi menganalogikan produknya, ya ini produk yang tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang hanya dipasarkan, satu-satunya produk yang dipasarkan oleh kartel tadi, yakni kartel politik yang bernama ini dalam hal ini adalah Ridwan Kamil dengan Suswono. Nah dari sini berarti Anda mulai tanya, kalau begitu PKS itu bagian dari kartel politik. Dalam terminologi semacam itu, yes sekarang. Jadi PKS adalah new kid on the block ya kalau di kartel politik ini. Jadi mereka join the club, jadi kita ucapkan ahlan wa sahlan PKS ya. Nah, bagaimana soal ini kemudian kartel soal yang tadinya masalah perdagangan dan kejahatan itu kemudian dikait-kaitkan dengan masalah politik? Sesungguhnya banyak studi tentang ini di dunia, tapi khusus di Indonesia itu juga ada sebuah studi yang dilakukan oleh Krido Ambardi. Ini seorang dosen di Universitas Gadjah Mada, dosen Visipol Universitas Gadjah Mada. Krido ini adalah menantu seorang aktivis senior dulu ya. Yang sebagian saya kira kalau Anda aktivis di Indonesia mengenalnya yakni Dr. Arif Budiman ya. Dia ini sesungguhnya adalah ini disertasi dia di Ohio State University yang kemudian dibukukan dengan judul Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartean di Indonesia Era Reformasi. Ini bukunya diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia dan ini tapi buku ini sebenarnya atau penelitian ini berfokus pada periode pemilu 1999 dan pemilu 2004. Bayangkan kalau pada pemilu itu 1999 dan sampai 2000 dan pemilu 2004 ini kan ini masih era sebelumnya eranya Presiden Megawati dan Presiden SBY ya. Ini belum eranya Jokowi. Karena eranya Jokowi itu kan dia mulai terpilih menjadi presiden pada tahun 2014 menggantikan SBY dan kemudian dilanjutkan lagi ke 2019 kemarin sampai sekarang. Saya kira kalau kita lakukan penelitian yang terbaru untuk melengkapi studi yang dilakukan oleh Krido ini akan sangat saya bisa menyimpulkan atau saya meyakini bahwa kartelnya itu sudah berlangsung secara sempurna ya. Kalau pada 1999 sampai 2004 itu kan masih ya semi kartel lah begitu karena masih kemudian kan masih ada partai-partai oposisi gitu ya. Dan pada era pertama pemerintahnya Jokowi juga masih ada oposisi meskipun itu tidak lagi signifikan di parlemen karena ada PKS dan kemudian ada Partai Demokrat. Dan sejak dulu saya menyebutnya Demokrat itu memang dia ini adalah oposisi yang banci ya. Jenis kelaminnya nggak terlalu jelas dan kemudian sekarang menjadi jelas bahwa memang dia bukan partai oposisi setelah dia bergabung dengan pemerintahan Jokowi, didahului dengan kepindahan mereka dari koalisi perubahan ke koalisi Indonesia Maju dan kemudian Agus Harimurti Yudhoyono itu masuk ke pemerintahnya Jokowi dengan diangkat menjadi
Menteri ATR dan sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional. Apa dasarnya Kusrido Ambardi ini menyimpulkan kemudian bahwa itu ada kartel politik itu? Dia melihatnya itu dari sisi interaksi antar partai di 3 arena. Ini pertama interaksi di arena elektoral atau pemilu, kedua itu interaksi di pemerintahan, di arena pemerintahan, dan yang ketiga di interaksi di arena legislatif. Di 3 arena tersebut, Kusrido Ambardi membuktikan bahwa pada pemilu 99 dan pemilu 2004, persaingan yang kompetitif antar partai hanya terjadi di arena pemilu elektoral atau pemilu. Sisanya baik di arena pemerintahan maupun arena legislatif, persaingan antar partai tidak lagi kompetitif. Justru di 2 arena yang terakhir ini semua partai politik saling bekerja sama membentuk koalisi. Fakta bahwa partai politik hanya bersaing sengit di arena pemilu dan melupakan persaingan di arena lainnya itu kan membuat Kusrido itu kemudian menyimpulkan bahwa partai politik telah membuat satu kelompok yang terkartelisasi. Nah, pada saat itulah kemudian partai-partai politik itu membentuk mengelompok dalam satu koalisi besar, kemudian dan oposisi yang bertugas sebagai penyeimbang itu ya seperti saya sebut tadi relatif tidak terbentuk. Ini hanya oposisi ala-ala saja ya. Bagaimana mungkin misalnya kalau kemudian di parlemen itu partai yang menjadi oposisi itu angkanya tidak mencapai 20% gitu ya. Satu, kalau dari dia kemudian membentuk koalisi untuk maju pada Pilpres nggak mungkin terbentuk. Tapi yang lebih parah saya kira ketika terjadi pembentukan undang-undang begitu ya. Makanya Anda nggak perlu kaget kalau semua undang-undang itu meskipun ditolak partai oposisi dan kemudian juga diprotes oleh masyarakat sipil terutama mahasiswa dan mereka berunjuk rasa besar-besaran, tetapi semua undang-undang itu digolkan, mulai undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, ya sering juga undang-undang Cipta Kerja, tapi kemudian banyak menyebutkan bukan Cipta Kerja tapi kerja paksa gitu, karena undang-undang ini Omnibus Law itu betul-betul undang-undang yang sangat berpihak pada kepentingan oligarki dan mengabaikan kepentingan pekerja. Dan dalam prakteknya kemudian di Indonesia itu saya kira kita perlu tambahkan kartel itu di belakang partai-partai politik itu kartelnya dikendalikan oleh oligarki yang memegang kuasa modal. Dan soal ini sebenarnya secara terbuka pernah juga diakui oleh politisi Partai Golkar Bambang Susatyo yang pernah menyatakan bahwa untuk menguasai sebuah partai politik itu ya diperlukan anggaran sekitar 1 triliun saja, itu sudah cukup begitu ya. Kalau Pak Yusuf Kala bahkan menyebutnya seperti seperti perebutan ketua Partai Golkar itu setidaknya diperlukan dana sampai 600 miliar lah gitu ya, lebih kecil lagi. Dan saya kira itu bagi oligarki di belakang kartel politik ini yaitu uang kecil. Dalam disertasinya yang kemudian dibukukan itu Kusrido menyebut bahwa sejak era reformasi partai-partai di Indonesia telah membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel. Dia menyebutnya masih mirip ya. Nah, bukti-bukti yang dia kumpulkan itu menunjukkan adanya 5 ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia. 1, hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai. 2, sikap permisif dalam pembentukan koalisi. 3, tidak adanya oposisi. 4, hasil-hasil pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik. Dan yang kelima, kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Nah, kelima ciri ini, khususnya yang kelima, ini berlawanan dengan sikap umum sistem kepartaian yang harusnya itu kompetitif. Kepentingan partai untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif mengharuskan mereka membentuk kartel. Dengan demikian, kelangsungan hidup mereka ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah. Jadi, ya seperti kita ketahui, akhirnya mengapa partai-partai itu kemudian mereka rame-rame berebut untuk masuk ke dalam kekuasaan, ya karena akses-akses rente ekonomi itu adanya ya di departemen di pemerintahan. Karena itulah kemudian kita tidak perlu terkejut kalau banyak sekali menteri-menteri di kabinet itu yang terjerat kasus-kasus korupsi, dan ini yang kemudian oleh Presiden Jokowi digunakan sebagai politik sandera. Dalam kasus Erlangga Hartarto, saya kira kita menyebut begitu saja kasus yang terbaru, itu kan banyak orang tadinya terkejut, terbengong-bengong. Bagaimana mungkin orang seperti Erlangga Hartarto gitu yang mengklaim bahwa dia berhasil membawa Golkar itu memenangkan pemilu gitu, meskipun suaranya di bawah
PDIP, tapi kan perubahan Golkar yang ini sekarang ini kursinya nomor 2 di DPR itu katanya tidak lepas dari peran Ketua Umum Partai Golkar di bawah Erlangga Hartarto. Nah, tapi kemudian Erlangga Hartarto dengan mudah ditekan untuk mengundurkan diri, ya karena dia punya kasus-kasus hukum, yang ketika kemudian aparat penegak hukum itu bergerak, dia tidak ada pilihan lain kecuali dia mundur gitu kalau mau selamat. Jadi ini betul-betul lebih, menurut saya ini praktek yang terjadi di Indonesia lebih jahat ketimbang kartel-kartel yang ada, kartel perdagangan. Kalau kartel obat bius saya kira pasti akan lebih jahat ya, intimidasi dan pembunuhan dan sebagainya dilakukan. Kalau di Indonesia ini saya kira lebih pada soal penggunaan instrumen hukum dan kemudian juga mungkin karakter assassination ya, karena selain masalah-masalah hukum itu juga masalah-masalah pribadi banyak yang melibatkan para politisi kita. Tapi sejauh ini yang banyak digunakan adalah berkaitan dengan kasus-kasus korupsi, kasus-kasus hukum. Nah, tapi kalau saya sebut kasus-kasus pribadi kan apa yang terjadi pada Syahrul Yassin Limpo misalnya, mantan Menteri Pertanian dari kader Partai Nasdem itu kan setelah dia dicokok oleh KPK dan disidangkan, itu selain kasus-kasus korupsi, pemerasan dan gratifikasi kan juga banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah asusila gitu ya. Ini yang dibongkar di persidangan yang saya kira kalau ini ditelusuri satu persatu banyak sekali kasus ini menimpa para politisi kita. Jadi apa pesannya kalau Anda mau jadi politisi yang baik dan tidak mudah disandra, ya hidupnya harus bersih, gaya hidupnya itu puritan dan tidak melakukan korupsi. Tapi pertanyaannya kan sekarang dengan sistem politik kita yang berbiaya tinggi, yang sangat mahal seperti sekarang, hampir dipastikan siapapun yang masuk ke dunia politik kita itu ya dia menjadi orang jahat, karena dia mesti supaya dia eksis dia harus membiayai konstituennya, membiayai macam-macam gitu, dan itu hanya dia bisa peroleh kalau dia melakukan korupsi dan anggaran, apakah dia di DPR itu kemudian korupsi APBN, atau kemudian kalau di kementerian tentu mereka bisa lebih leluasa untuk menggarong kekayaan negara yang ada di kementerian masing-masing, dan itu praktek yang terjadi. Nah, kembali ke soal pertanyaannya, kalau gitu di mana kartelnya? Ya kartelnya sekarang ini terjadi kan semua partai justru di tingkat pusat. Kalau yang disebutkan oleh Kus Krido tadi itu kan kelihatannya dia lebih banyak melihat realitas bahwa kalau ideologi itu tidak lagi menentukan, itu adalah koalisi-koalisi di daerah begitu ya. Yang terjadi itu partai-partai yang tadinya koalisinya berlawanan di pemerintahan pusat itu bisa bernyatu dalam di pilkada. Contohnya misalnya saja PDIP dengan PKS itu banyak sekali mereka melakukan koalisi di beberapa daerah. Kendati di pusat orang seperti Hasto misalnya berkali-kali menyatakan, Hasto sekjen PDIP, bahwa mereka itu tidak mungkin bekerja sama dengan satu PKS dan yang kedua dengan Demokrat. Dengan PKS itu karena alasan dengan ideologis, sementara dengan Demokrat itu lebih kepada persoalan personal, hubungan masa lalu antara Ibu Megawati dengan Pak SBY. Nah, sekarang ini bukan lagi di tingkat lokal, tapi sudah di tingkat pusat dan tampaknya akan coba diduplikasi di tingkat-tingkat daerah, gitu ya. Ini yang saya sebut tingkat pusat itu ya itu adalah Jakarta ya. Kalau Pilpres kemarin kan memang seperti kita sama-sama ketahui ada 3 koalisi 01, koalisi 02, dan koalisi 03. Tetapi di Pilkada Jakarta ini sudah lebur itu koalisi 01, 02, dan 03. Yang disisakan hanya koalisi 03 itu pun hanya PDIP saja. Semua partai politik itu bergabung di pemerintahnya Jokowi. Dan termasuk misalnya dalam kasus Jakarta ini yang paling banyak disoroti oleh publik itu adalah PKS ya. Nasdem dan PKB itu juga dapat sorotan, tapi sorotannya tidak sekeras terhadap PKS. Saya kira karena ada 2 faktor ya. Pertama, secara ideologis kan memang PKS itu menjadi satu tumpuan harapan bagi banyak mereka-mereka yang bersikap kritis, yang tadinya juga menjadi pendukung diehard Anies, dan yang kedua mereka-mereka yang anti dengan politik dinasti dan melihat itu aspirasi mereka ini bisa mereka titipkan pada Anies Baswedan dan juga PKS gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kan Nasdem dan PKB itu yang memang sejak awal sesungguhnya mereka bagian dari partai pemerintah gitu. Justru dalam tanda petik ada pujian keberanian karena hanya dengan keberanian dari Nasdem yang awalnya mencalonkan Anies lah, kemudian Anies bisa maju pada Pilpres 2019
24 kemarin, dan kemudian ketika Demokrat itu kelihatannya ragu-ragu karena tidak mendapatkan posisi sebagai calon wakil presiden, dan kemudian Muhaimin masuk ke koalisi ini dan ditunjuk menjadi calon wakil presidennya, maka ketika Demokrat keluar, maka PKB itu melengkapi kekurangan yang ada dan kemudian menjadikan Anies bisa maju pada Pilpres kemarin. Nah, yang ketiga, tentu saja dalam kasus di Pilkada Jakarta ini, kalau toh akhirnya Nasdem dan PKB itu juga mendukung Ridwan Kamil, itu karena prosesnya yang berbeda dengan PKS. Kalau PKS karena dibujuk, dia mendapatkan tawaran antara lain menjadi wakil gubernurnya dan kemudian juga masuk di kabinet. Sementara kalau Nasdem dan PKB itu ditekan habis-habisan oleh pemerintahan. Jadi Nasdem yang sebelumnya sudah menyatakan mendukung Anies berbalik badan, dan PKB yang mencoba bertahan begitu, kelihatannya juga tidak ada peluang untuk lolos dari tekanan kekuasaan. Kenapa? Karena Muhaimin ini sekarang dalam ancaman posisinya akan dikudeta oleh PBNU, dan PBNU sudah bertemu dengan Pak Jokowi di istana. Jadi ini yang menjelaskan mengapa kemudian reaksi publik terhadap PKS itu jadi luar biasa marahnya ya begitu. Dan saya kira satu lagi yang perlu kita catatkan, sejauh ini setidaknya dalam 2 Pilpres 2014 sampai 2019 itu yang satu-satunya partai yang konsisten berada di luar pemerintahan itu hanya PKS. Bahkan ketika calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka usung itu bergabung dalam pemerintahan Jokowi dengan bergabungnya Prabowo, dan kemudian disusul Sandiaga Uno dalam pemerintahannya Presiden Jokowi. Jadi itu situasinya. Nah, sekarang apakah kemudian masih ada partai yang diharapkan? Saya kira ini yang dialami oleh rakyat di Indonesia dalam situasi mereka sebenarnya sudah mulai kebingungan dan ada yang mulai hopeless dan menganggap bahwa tidak ada satu partai pun di Indonesia ini yang bisa diharapkan menjadi lawan dari politik dinasti dan juga kemudian berada di luar kartel politik itu karena PKS sudah bergabung. Anda tentu bertanya, kan ada PDI yang masih di luar pemerintahan. Sejarah PDIP-nya tentu saja itu menjadi catatan karena PDIP lah sesungguhnya yang membesarkan Jokowi. Hanya karena adanya perbedaan kepentingan politik, kemudian mereka berpisah. Meskipun saya mesti memberi catatan bahwa perbedaan ini tetap harus kita memberikan apresiasi, semacam tribute juga kepada Ibu Megawati. Mengapa kemudian dia terpaksa harus berpisah jalan dengan Jokowi? Ya karena Ibu Megawati tetap konstitusional. Dia ingin tidak ada tidak ada kekuasaan yang tidak dibatasi secara periodisasi tiga periode, dan kemudian juga penambahan masa jabatan Jokowi itu juga ditolak oleh Ibu Megawati. Ternyata belakangan juga ada tambahan lagi, ternyata Pak Jokowi juga ingin mengambil alih PDIP. Jadi itu beda ya sekarang ini posisinya PDIP dengan PKS. Nah karena itu ya kalau sekarang ini kemudian partai-partai semua bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus, kemudian ada bertanya-tanya, kalau memang ada kartel kan biasanya ada bos kartelnya. Siapa bos kartelnya? Kalau kita melihat realitas pada hari ini ya, dengan manuver Pak Jokowi yang terakhir mengambil alih Golkar, dan nanti yang akan menjadi ketua umumnya itu adalah Bahlil Lahadalia yang ini proksinya dari Pak Jokowi, ya maka sesungguhnya bos kartel politik Indonesia itu saat ini ya Pak Jokowi. Nah ini sesungguhnya anomali ya. Kalau di masa lalu, termasuk soal Golkar ini juga anomali. Kalau di masa lalu kan orientasi Golkar dan juga yang harus jadi bos kartel itu adalah mereka yang berkuasa, kan begitu ya. Nah, tapi dalam Golkar kali ini dia justru diambil alih oleh presiden yang akan meninggalkan jabatannya, outgoing presiden. Sementara incoming presidennya malah terkesan tidak berdaya karena Pak Jokowi terus-menerus melakukan berbagai manuver tidak pantas dilakukan menjelang akhir-akhir masa jabatannya. Jadi ya sekarang realitasnya bos kartel politik itu adalah Pak Jokowi, dan semua partai termasuk PKS kecuali PDIP itu menjadi anggota atau bagian dari kartel politik di Indonesia itu. Sekali lagi, welcome aboard untuk PKS, ahlan wa sahlan. Jangan baper atau jangan marah, jangan uring-uringan kalau Anda disebut bagian dari kartel politik, karena realitasnya itu ya tadi itu dengan Anda masuk ke kartel itu kan Anda kemudian mendapat konsesi-konsesi di kekuasaan, dan itu berupa konsesi jabatan, terus kita tidak tahu ada konsesi-konsesi lain gitu. Saya tidak mau menyebutnya karena jangan sampai itu menjadi fitnah gitu. Kita hanya melihat yang di depan mata bahwa Anda sekarang mendapat jabatan sebagai wakil gubernur yang tadinya memang Anda inginkan dari Anies Baswedan, sehingga ada kunci
pencalonan Anies Baswedan itu harus berpasangan dengan Sohibul Iman kalau mau diusung di PKS, dan yang kemungkinan besar juga nanti PKS akan dapat posisi di kabinetnya Prabowo Gibran. Mungkin prediksi saya maksimal ya 1 kursi lah mereka dapat seperti itu. Nah, kalau dalam situasi semacam ini, bagaimana dong rakyat kemudian? Ya rakyat seperti pemilu-pemilu sebelumnya itu hanya menjadi stempel, hanya menjadi justifikasi bahwa di Indonesia itu sudah berlangsung demokrasi. Tapi ini demokrasi yang prosedural saja. Tapi sesungguhnya rakyat itu tidak punya kuasa apa-apa. Karena seperti kasus di Jakarta, rakyat mayoritas menginginkan Anies Baswedan, tetapi karena partai-partai itu bergabung dalam sebuah kartel, akhirnya mereka yang menentukan siapa yang mau dipilih. Pilihannya sekarang saya kira dilemanya buat warga Jakarta itu adalah ketika nanti akan berlangsung pilkada serentak itu Anda akan memilih Ridwan Kamil Suswono atau Anda memilih pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Dan kalau kemudian tadinya kan Anda mungkin kalau itu kotak kosong Anda akan memilih untuk memilih kotak kosong. Tapi kalau sekarang ini kemudian Anda memutuskan pilihan lain, yakni golput, itu tidak akan mempengaruhi apapun kemenangan mereka, kendati nanti mungkin secara politik itu adalah basis legitimasi pemerintahnya Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta itu sangat rendah. Tapi memang apa pedulinya dengan soal basis legitimasi selama mereka berkuasa? Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.